Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Sebelumnya kita telah belajar mengenai cara membuat perulangan dengan menggunakan while. Pada video ini kita akan belajar mengenai cara membuat perulangan dengan menggunakan kata kunci lainnya, yaitu do while dan for. Kita mulai dari do while terlebih dahulu. Diagram cara kerja do while dapat kita lihat di layar. Pertama, browser mengerjakan statement pertama terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan ke statement kedua. Lalu browser memeriksa nilai dari kondisi. Apabila nilainya benar, maka browser kembali mengerjakan statement kedua. Setelah itu browser memeriksa kondisi lagi. Apabila masih benar, maka browser kembali melaksanakan statement kedua, dan begitulah berulang-ulang hingga kondisinya berubah menjadi false. Setelah kondisi false, barulah browser melanjutkan ke statement berikutnya, yaitu statement 3. Ayo kita coba prakteknya. Kita buka lagi file dari latihan terakhir. Di sini kita melakukan perulangan untuk menuliskan hello world sebanyak 5 kali. Kita ulangi sebentar ya. Untuk menuliskan suatu kode perulangan, kita perlu menuliskan 4 bagian penting, yaitu inisialisasi, kondisi, aksi, dan increment. Sekarang kita akan menuliskan kode dengan tujuan yang sama, namun kali ini kita menggunakan kata kunci do while. Kita beri judulnya terlebih dahulu. Cara do while. Do while tetap terdiri dari 4 bagian sama seperti while. Jadi pertama kita lakukan dahulu inisialisasi. Let i sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu kondisi. Perhatikan bahwa dengan menggunakan do while, maka posisi kondisi akan berpindah menjadi di bagian paling bawah. Kita tulis kodenya. Do kondisi while i kecil dari 5. Selanjutnya kita masukkan aksi ke dalam kurung kurawal. Aksi kita adalah menuliskan hello world diikuti dengan nomor urutnya. Console.log dalam kurung hello world ditambah dalam kurung i tambah 1. Dan langkah terakhir kita berikan increment. Kita beri komentar dahulu ya. Kode increment sederhana ya, yaitu i++. Kita simpan. Pertama kita ubah dahulu source code di bagian atas menjadi komentar. Dan sekarang kita coba jalankan di browser ya. Dan hasilnya sama persis dengan latihan kita sebelumnya. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Kalau begitu, apa bedanya menggunakan while dengan do while? Kita komentari sementara kode do while. Dan kita kembali ke while. Perhatikan saya ubah kondisinya menjadi false. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Tidak ada tulisan apa-apa ya. Nah, sekarang kita kembalikan kode while. Dan kita buka kembali do while. Saya ubah kondisinya. Sama seperti tadi, kondisinya menjadi false. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Ternyata ada satu buah hello world. Hello world nomor 1. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat kembali kode kita. Perhatikan bahwa aksi dan increment dijalankan terlebih dahulu. Setelah itu baru browser memeriksa kondisi.
Artinya, dengan menggunakan do while, maka kode perulangan akan dijalankan oleh browser minimal 1 kali. Sedangkan kalau kita menggunakan while, maka kode perulangan bisa saja tidak dijalankan sama sekali. Inilah perbedaan utama antara while dengan do while. Kita masuk ke perulangan dengan menggunakan kata kunci for. For adalah cara perulangan yang paling populer dan nantinya paling banyak kita gunakan. Kenapa bisa populer? Sintaks untuk menggunakan for bisa kita lihat di layar ya. For bisa populer karena di dalam for kita bisa langsung menuliskan bagian inisialisasi, kondisi, dan increment dengan dipisahkan oleh tanda titik koma. Jadinya kita bisa menghemat jumlah baris kode karena semuanya bisa ditulis dalam satu baris. Dan kita juga bisa terhindar dari kesalahan seperti lupa menuliskan kode increment. Kita coba praktek ya. Kita tetap menuliskan kode untuk menulis hello world sebanyak 5 kali. Namun kali ini kita menggunakan for. Kita beri judul dahulu, cara for. Lalu kita tuliskan kodenya. For, buka kurung. Kita tuliskan inisialisasi. Let i sama dengan 0. Dipisahkan oleh titik koma. Lalu kondisi. I kecil dari 5. Titik koma lagi. Dan increment. I++. Setelah itu kita tulis tanda kurung kurawal. Semua kode yang kita ulangi ditulis di dalam kurung kurawal. Kodenya tetap sama ya. Console log hello world ditambah i+1. Pertama kita ubah dahulu kode do while menjadi komentar. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan hasilnya tetap sama dengan latihan-latihan kita sebelumnya. Hello World 1 hingga 5. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah for mirip dengan while? Atau for lebih mirip dengan do while? Teman-teman coba tebak ya. Sekarang kita ubah kondisinya menjadi false. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Tidak ada hasil sama sekali ya. Artinya for lebih mirip dengan while. Kondisi diperiksa terlebih dahulu. Dan kalau nilai awal kondisi adalah false, maka kode perulangan tidak dijalankan sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari video ini. Pada video sebelumnya saya menjelaskan bahwa pada langkah keempat, kita bisa menggunakan kode increment ataupun decrement. Namun selama ini kita baru menggunakan increment sebagai contoh ya. Kalau kita menggunakan increment, maka nilai awal i adalah 0. Dan di setiap perulangan, nilai i kita tambahkan dengan 1. Kita bisa menggunakan logika yang terbalik ya. Jadi nilai awal dari i kita langsung set ke 5. Kemudian untuk kondisi kita ganti menjadi i lebih besar dari 0. Dan kode increment kita ganti menjadi decrement, i minus minus. Kita simpan dan jalankan di browser. Nah, sekarang hello world tetap diulangi sebanyak 5 kali. Namun nomor urutnya berubah menjadi dari 6 ke 2. Nilainya berkurang di setiap perulangan. Dan kalau kita ingin agar nilai akhir hello world menjadi 1, kita tinggal ubah ke kode aksinya. Kita hapus i+1 menjadi i saja. Dan sekarang tulisan hello world menjadi dari 5 ke 1. Ini adalah contoh perulangan dengan menggunakan decrement. Dalam kondisi normal, biasanya kita menggunakan increment. Namun ada kasus tertentu yang memerlukan nilai dari besar ke kecil. Dalam hal ini kita akan menggunakan perulangan secara decrement. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.